pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Salah satu caranya adalah dengan seruan bekerja dari rumah. Kita ketahui bahwa saat ini kita semua banyak yang sedang bekerja di rumah karena sedang ramainya wabah COVID-19 yang menyebabkan tingkat kematian dan penyebarannya yang tinggi. Selamat pagi, siang, dan malam dimanapun berada, dan mudah-mudahan teman-teman semua berada di rumah sesuai dengan anjuran pemerintah. Semoga sehat selalu. Selamat malam Sobat Otomotif, salam jumpa di Ngobrol Virtual Garapan Otomotif Group. Semoga Sobat Otomotif dalam kondisi sehat, stay healthy, di rumah aja, dan physical distance jika harus ada kegiatan di luar rumah ya. Saya Billy sebagai host, malam ini terasa istimewa karena kita akan ditemani oleh Pak Ayong Geo. Selamat malam lagi Pak Ayong. Selamat malam Pak Billy. Ya, Pak Ayong ini sudah menjadi narasumber kami sejak tahun 90-an. Jadi ibaratnya kalau di dunia ini, di dunia otomotif, aftermarket, udah lumutan ya Pak ya. Udah karatan. Pak Ayong juga menjabat sebagai Ketua Gabungan Aftermarket Otomotif Indonesia, dan Pak Ayong didampingi oleh Pak Suhendra Hanafiah. Selamat malam Pak Hendra, sapa Selamat malam. Selamat malam Pak Billy. Pak Hendra ini Wasekjen Gatomi ya, juga mengurus bisnis di Sumber Berkat Group ya. Betul. Oke, baik, kita akan mulai buat Pak Ayong dulu nih. Bisa dijelaskan, mungkin banyak juga yang baru gabung, baru tahu Gatomi ini apa sih Pak? Profil anggota, terus kegiatannya apa aja gitu. Silakan Pak. Jadi prinsipnya Gatomi itu adalah satu perkumpulan yang kita kumpul rame-rame untuk supaya lebih kompak penunjang otomotif. Basicnya itu ada yang spare part, ada yang jual aksesoris, ada yang jual ban, ada yang jual dan lain-lain, termasuk roda 2 dan roda 4. Dari beberapa sektor, roda 2 dan roda 4 bisa saling terjadi bisnis. Oke. Jadi ini B2B ya Pak ya, tapi juga B2C ya Pak? Mungkin B2B dan B2C Pak. B2B dan B2C ya. Jadi kompak untuk kebaikan Pak ya, bukan monopoli ya Pak. Pastilah. Zaman Pasti sekarang ya. monopoli juga nggak bisa. Nggak bisa. Oke, lanjut nih ke Pak Ayong lagi. Bisa dijelasin Pak kondisi terakhir, karena kami juga memantau teman-teman di industri aftermarket ini seakan-akan digencet dua hal ya. Pertama, virus ini, COVID-19, dan juga kurs dolar ya Pak ya. Begini Pak Billy, ya. Saya itu lebih kuasa di audio dan video, mungkin aksesoris yang menuju ke situ. Saya cerita sedikit mengenai kondisi sekarang. Ya, kalau kita bilang saat ini bagus, nggak ada yang percaya Pak. Ya. Nggak ada yang percaya. Jadi saat ini semua orang hanya mencari bagaimana bisa hidup, bisa survive. Poinnya. Jadi kalau bicara omset, udah pasti ekstrim turun, nggak mungkin tidak. Kita omset turun ada dua hal. Hal satu itu karena corona. Corona itu kemudian campur lagi ada PSBB sini, sono nggak boleh buka toko, ya. Itu yang membuat kita itu nggak bisa bergerak. Kemudian kedua hal yang mengenai harga, kita itu sebenarnya pengen, kalau nggak laku, barang nggak laku, ya kita jual murah-murah aja kan laku. Ternyata pembeli pun nggak ada. Kemudian harga pun kita nggak bisa naikin. Padahal kalau kita lihat kurs dolar yang sudah bergerak dari 14.000 ke sekitar 16.000, itu kan ekstrim naik. Kita mau naik berapa tuh
nggak ada beli, Pak. Jadi corona ini karena menurut saya itu ekstrim. Ini bukan krisis kesehatan yang tadi saya ngomong. Ini termasuk krisis ekonomi, krisis sosial, mungkin akan ke depan jadi krisis pangan. Dan di bisnis kita ini adalah bergerak di bidang yang kalau di saya di bidang yang butuh nggak butuh. Mungkin teman-teman yang lain ada yang suku cadang mungkin hal lebih baik karena mereka tuh butuh, Pak. Mobil itu bisa harus rusak. Tapi audio, video orang itu butuh nggak butuh. Jadi sehingga bisnis kita ini mungkin ke depan saya agak sedikit pesimis. Nggak tahu mau kemana. Gitu loh Pak Billy. Ya. Baik, sebagai info tambahan, Gatomi ini kalau tidak salah ada 42 perusahaan Pak ya, bergabung ya. Iya Pak. Ya, Pak Ayong ini konsennya di audio, in-car entertainment, dan Pak Hendra ini di spare part ya Pak ya, suku cadang ya Pak ya? Ya, spare part dan variasi. Ya, oke. Saya beralih ke Pak Hendra. Kalau di spare part, gimana ceritanya Pak? Sama, tapi kalau kita di spare part ataupun di sarana penunjang, saat ini memang kita terpaksa harus menaikkan harga, kurang lebih antara 5-15%. Dan kita mencoba juga saat ini bertahan dengan mengandalkan dealer-dealer dari luar kota yang mungkin tidak terlalu berdampak PSBB, atau mereka masih buka ya di daerah-daerah. Kita coba penetrasi di sana. Sementara untuk di Jakarta ya pasti sudah kita tidak bisa bertahan, kita tidak bisa jualan karena toko-toko pada tutup gitu loh. Kita berharap dari online bisa penjualannya akan baik gitu loh. Baik, Pak Indra, bisa dijelasin yang dijual apa aja Pak ya? Jadi kita ada jual aki, kita ada jual brake pad, kita ada jual muffler, kita ada jual wiper, klakson, terus lampu-lampu, kita ada jual juga fog lamp yang notabene harganya ada yang mahal, ada yang murah, Pak. Kalau yang fast moving, Pak, itu termasuk ya, Pak ya? Mungkin ada bohlam juga. Tapi kan mobil nggak dipakai ini, Pak. Gimana, Pak? Dari sekian ribu kendaraan, pasti ada yang masih menggunakan kendaraannya untuk beraktivitas. Seperti aki, itu fast moving. Seperti wiper, otomatis mereka harus ganti. Kemudian kita punya lampu, karena dia replacement part, pasti diganti, dan kita saat ini sih penjualan di situ masih ada lah gitu, walaupun kita tidak bilang baik. Masih ada tuh berapa persen, Pak? Tinggal berapa persen? Total kurang lebih untuk bulan Mei ini kita prediksi ya 20% lah. Tinggal 20%. Sampai akhir bulan. Ya, tinggal 20%. Saya turut prihatin nih, Pak. Tinggal 20% ya. Iya. Baik, lanjutin yang tadi, masa PSBB, Pak Hendra juga menyebutkan bahwa di luar kota masih bisa jalan ya, Pak ya. Ini berarti di luar yang PSBB, Pak ya? Ya, betul. Kita berharap, walaupun omset terbesar itu ada di Jawa, Pak. Yang memang berdampak sekali. Ya, tapi ya kita coba push di daerah untuk bisa mencapai penjualan yang maksimal. Ini tetap di mobil pribadi, Pak ya, bukan di komersial ya? Kita mobil pribadi, Pak. Mobil pribadi ya. Ya. Oke, mobil pribadi. Ke Pak Ayong, pertanyaan yang sama soal PSBB, Pak. Bisa lah disebut bahwa interaksinya mungkin visit ke toko atau ke outlet sudah jauh berkurang. Nah, ini bagaimana ngakalinnya, Pak, PSBB, Pak? Dari otak saya sebenarnya, saya selalu bilang sama orang saya, tidak ada jalan yang buntu, pasti ada jalan keluar. Jadi, kalau bicara PSBB, ya kita peraturan pemerintah kita ikut. Pasti harus kita ikut, karena itu adalah cara untuk memutus rantai COVID-19 ini.
Tapi kalau untuk mau hidup, ya kita coba melalui online. Coba kita namanya work from home, orang-orang customer service kita ataupun tim-tim support kita itu harus ready untuk men-servicing customer. Jadi saya udah mulai majuin ke beberapa cara. Oke, online tetap jalan. Untuk barang mungkin kita secara video kita akan bikinkan cara pasangnya yang gampang. Produk-produk yang kita create itu adalah mungkin yang plug and play supaya konsumen sebenarnya dengan dibantu dengan video harusnya dia bisa coba pasang sendiri. Kemudian aktivasinya untuk unit bagaimana bisa lewat video call sama orang kita. Jadi service yang kita utamakan sampai terakhir pun kita akan siapin tenaga ke rumah mereka dengan catatan harus ikutin protokol kesehatan. Itu loh Pak. Jadi mungkin kita harus lari ke situ untuk mengatasi ya paling sedikit jangan sampai nol lah. Menurut saya ini keren sekali ya. Kalau penjualan produk lewat e-commerce ya atau marketplace, tapi kan konsumen pasti ada hambatan yaitu dalam sisi masang ya Pak ya. Artinya selain dibuatkan yang standby dari installer di tempat Bapak, juga dibuatkan semacam apa Pak? Video gitu ya Pak ya? Video instalasi yang simple. Tapi produk yang kita bikin juga kita akan bikinkan cara yang simple. Cara bongkar bagaimana, cara pasang bagaimana, terus colok soketnya gimana, mana-mana yang boleh dibongkar, mana-mana yang tidak boleh dibongkar, gitu. Kita akan kasih critical point itu akan di dalam video itu akan kita lagi bikin, Pak. Segala macam mobil, mungkin mobil terutama mobil yang umum lah, Pak. Kalau untuk audio kita memang dari beberapa tahun lalu sudah ada yang produk DSP yang plug and play. Nah, itu lebih gampang, Pak. Itu lebih gampang. Kalau seseorang mungkin saat ini kan kalau pakai sopir kan bosnya harus duduk di belakang. Nah, kita mungkin akan memprogramkan beberapa audio suara yang bagus pada waktu duduk belakang. Jadi itu bisa secara online kita bisa programkan, kita bisa kirim ke WhatsApp, mereka bisa upload ke amplifier kita. Dengan cara begitu mungkin mereka tidak perlu hadir di tempat kita, mereka tetap masih bisa dapat servis dari kita. Oke. Artinya ini juga ngasih ilmu nih ya ke konsumen ya Pak ya. Terpaksa ya. Iya. Jadi konsumen ya di rumah aja ada kerjaan kalau mau benerin atau mau menikmati audio, musik gitu ya di mobilnya, dipasangin di luar garasi. Waduh. Keren Pak. Kalau cobalah kita coba merubah sedikit budaya orang kita. Mungkin bagi yang hobis itu sih oke aja, no problem. Kalau di Amerika teman saya juga kena lockdown, dagangnya tetap masih jalan. Mereka juga beli online, kirim pasang sendiri di rumah, Pak. Tetap bisnisnya masih jalan, Pak. Jangan sampai stop. Tapi kalau kita stop total, ya mungkin jadi nol gitu. Pak Hendra, kalau spare part gimana, Pak? Bikinin video juga, Pak? Oh, kalau spare part kita online, terus kita ada promo-promo penjualan juga kita lakukan, dan tim sales kita dari rumah, telepon langganan semua yang ada di luar kota, kita berikan promo-promo, walaupun harga naik ada promo gitu loh. Dan mereka ya ada order. Cukup lumayan yang tadi saya bilang, kurang lebih prediksi saya sih sekitar 20% bisa lah kita ambil lah dalam keadaan seperti ini. Ya ini tadi yang Pak Hendra bilang tetap harus naik harga Pak ya. Ini paradoks juga Pak ya, Pak Ayong ya. Dimana saat ini nggak ada yang beli, tapi ya mau nggak mau harga naik Pak ya. Justru bukan di diskon ya. Ya, kalau itu krisis ekonomi, Pak. Kita nggak bisa apa-apa. Pemerintah kita juga lagi susah saat ini, Pak. Oke, baik. Lanjut ke tadi strategi digital, Pak ya. Terus sejauh mana, mungkin ini baru dimulai ya tadi ya. Tapi bahwa ada respon dari konsumen itu ada ya, Pak ya?
yang lewat digital belanja masih tetap, terus nanti akan dibikin hotline gitu ya? Di B2C kita sih, walaupun kita tutup pintu, masih banyak yang telepon. Pak, kita kan kadang-kadang suka datang untuk melayani servis. Ya, bukan satu lubang, jadi yang servis mobil kita masukin, kita bantu untuk memperbaiki itu, Pak. Itu masih tuning suara. Tapi tetap masih ada yang datang, Pak. Ada, Pak. Oh iya. Ada. Jadi kalau menurut saya, bisnis ini nggak mati. Cuma karena ada pembatasan begitu, sehingga orang mau keluar jadi malas. Nanti harga kalau saya pikir ya masih bisa lah, karena produk makin hari makin murah. Dengan tambahin dulu ya mungkin imbangin lah nanti dengan produk yang murah. Ya kualitasnya mungkin bagus juga, tapi dengan kurs yang tinggi kita coba naik-naik sedikit aja. Oh, oke. Bicara stok, Pak. Nah, stok ini mungkin proyeksinya sebelum ada COVID sudah ada stok mau lebaran dan lain-lain dan diperkirakan ada peningkatan penjualannya. Nah, dengan kondisi sekarang, Pak, ini berarti gimana? Apa menjadi dead stock atau ada rencana seperti apa, Pak, dengan stok-stok ini? Saya bicara kondisi di PT saya dulu. Ya, saya secara global mungkin saya nggak tahu stok orang lain berapa. Kalau di PT Keramat Motor, kita itu memplanningkan stok itu sudah dari Januari. Karena tahun ini agak sedikit berbeda, Pak. Imleknya China itu di Februari. Di Januari akhir. Ya nggak? Mereka libur. Sehingga kita kebut, oke, lu sebelum libur barang saya mau kirim semuanya keluar. Karena biasanya kalau Imleknya China itu begitu dia Januari akhir Imlek, Februari itu nggak bisa apa-apa 1 bulan itu, Pak. Jadi barang kalau disipmenkan Maret, itu sampai ke Jakarta itu udah Maret pertengahan atau sampai mungkin udah April, pada waktu itu kita baru udah mau puasa. Jadi stok di Keramat Motor cukup ekstrim, cukup banyak sekali. Sehingga kita mungkin agak kewalahan di cash flow, Pak, jujur ngomong, Pak. Karena barang nggak bisa jual, pembayaran harus lakukan, cash flow kita juga agak berat. Kita coba lagi berusaha bicara sama bank, bisa nggak ada relaksasi atau restrukturisasi kita punya pinjaman ataupun bunga atau apa. Itu saya rasa kalau dari pihak asosiasi, saya nggak malu-malu, ya nggak. Ini kan corona. Kalau menurut saya, hal yang seperti kayak saya itu banyak, Pak. Banyak. Jadi kalau stok pasti banyak. Nggak mungkin dikit, Pak. Iya. Kalau dari Pak Hendra gimana, Pak? Kita sama seperti Ko Ayong, pada dasarnya kita sudah prediksikan untuk stok itu jauh-jauh hari. Ketika kejadian seperti ini, di mana kita tidak sama sekali tidak memprediksi akan terjadinya musibah ini, tapi mau tidak mau kita harus terima. Jadi stok kita saat ini banyaklah, ibaratnya seperti itu, menumpuk dan kita harus keluarkan pelan-pelan, semaksimal dan semampu kita untuk melakukan itu. Oke. Pak, mungkin bisa diberikan gambaran ya, dari Bapak berdua kan selain B2C juga B2B ya. Di level retailer atau toko ini kondisinya seperti apa, Pak? Ini kan sebenarnya juga menyangkut hajat hidup orang banyak ya. Toko itu pasti ribuan nih di bawah Bapak ya. Pak Hendra, ada berapa toko binaan, Pak? Toko kita banyak ya, kurang lebih 1.000 lebih lah. 1.000 lebih outlet kita di seluruh Indonesia. Dengan kondisi seperti ini tentunya ada beberapa toko-toko atau dealer-dealer kita itu meminta agar diberikan kebijaksanaan, diberikan relaksasi pembayaran.
Ada beberapa strategi yang kita coba lakukan. Yang pertama yaitu kita coba kalau dia punya kartu kredit, kita alihkan ke pembayarannya melalui Blibli atau lewat Tokopedia, di mana mereka bisa melakukan kredit 3 bulan 0% ketika dia sudah jatuh tempo. Mau tidak mau. Tapi tentunya tidak semua mereka lakukan seperti itu, tapi kita mencoba. Ini adalah salah satu peluang di mana kita bisa mendapatkan cash flow yang baik dari pembayaran mereka. Tapi kalau yang mereka tidak ada kartu kredit, ya mau nggak mau kita harus ya bijaksana lah menyikapi hal ini. Itu kalau dari sisi pembayaran. Oke, saya ke Pak Ayong. Pak Ayong, Ya. Pertanyaan yang sama nih, di Pak Ayong ada berapa toko, Pak? Kalau B2C biasanya kita tunai. Kalau B2B kita lumayan banyak. Untuk Jawa mungkin ya ratusan lah. Tapi kebetulan barang-barang kita juga seperti kayak Pak Hendra, customer kita ada yang dealer gede, ada yang dealer kecil. Dealer gede umumnya mereka punya modal. Dealer gede, dia orang beli barang tunai. Tapi kalau dealer kecil, kita juga kasih jangka waktunya nggak lama. Tapi kalau sangat kecil punya, kalau menurut saya sudah pada mati, udah banyak loh Pak. Kalau dari saya misalnya sebagai konsumen dan mau belanja gitu ya, ini kalau barang sih ada jaminan ada ya Pak ya. Tapi misalkan toko-toko itu tutup, mungkin channel pembeliannya terpaksa harus lewat online ya Pak ya? Iya, e-commerce Pak. Ya. Lewat e-commerce ya. Dan berarti sekarang e-commerce itu bisa berapa persen Pak penjualannya Pak? Sebenarnya begini Pak, pemerintah kita kan teriak bahwa e-commerce online naik, penjualan naik, semua naik. Nggak ada, menurut saya sih nggak naik Pak. Yang online itu bisa naik karena offline store tutup. Pindah ya Pak ya? Betul kan Pak? Itu kan cuma migrasi aja, pindah. Coba kita ngecek. Indomaret. Seluruh Jakarta punya Indomaret. Omsetnya naik apa tidak? Pasti turun juga Pak. Bukan naik. Jadi, karena kondisi COVID ini yang membuat orang nggak bisa keluar untuk belanja, akhirnya beli lewat e-commerce atau online. Kalau menurut saya, kalau B2B, saat ini harus benar-benar bekerja sama dengan si pemegang merek atau distributor, bahwa bentuk satu jaringan khusus untuk melayani konsumen. Momennya sekarang, dealer saya di daerah Bekasi. Orang Bekasi kebetulan ada lewat kita punya web, mau beli. Ya jual aja, untung ambil, layanin gitu loh. Prediksi kalau seperti sekarang ya, dan ini masih berlanjut, berapa lama Pak ketahanan produk-produk ini bisa tersedia Pak? Baik dari Keramat Motor atau dari Pak Hendra, maupun mungkin dari teman-teman di Jatomi juga Pak yang lain ya Pak? Kalau menurut saya, barang itu nggak kurang Pak. Pemerintah dengan ada corona, di bea cukai itu sangat lancar Pak. Mereka itu tidak menghalang. Sebenarnya pemerintah sudah tahu bahwa ini dia nggak bisa. Ada beberapa lantas bahkan dihapus. You boleh masuk gitu loh. Jadi kalau menurut saya barang tidak kurang. Karena si China, mayoritas barang kita kan dari China Pak. China itu kan sudah buka lockdown. Mereka sudah back to normal. Sehingga lu perlu barang apa aja ini bisa dimasukin gitu loh. Barang tidak kurang, Pak. Barang tidak kurang ya, baik Barang audio, spare part ya Pak Hendra ya? Betul. Aman ya? Aman, Wah, sampai 4 bulan ke depan aman. Kita selalu prediksi itu 4 bulan ke depan itu dalam kondisi normal, Pak. Apalagi kayak gini bisa 6 bulan, Pak. Bosnya Pak Hendra ya? Itu duitnya nggak ada serinya, Pak. Waduh. Nah, ini barangkali konsumen sekarang itu justru kan pasti saya punya
cash di rumah misalnya, cash is the king gitu ya. Tapi juga mencari produk-produk yang harganya agak miring, Pak. Dari Pak Ayong atau Pak Hendra punya new old stock nggak? Atau mungkin stok-stok yang lama mau dikeluarin di e-commerce-nya atau gimana gitu? Kan kalau misalnya yang sekarang ini, yang baru-baru ya harganya naik gitu. Begini Pak, kalau menurut saya saat ini kurang tepat untuk lakukan clearance begini Pak. Saat ini si konsumen mau beli pasti punya kebutuhan. Dia pasti punya butuh. Ataupun dia hobi. Dia baru mau beli. Tapi dia bukan mau beli karena murah, pasti Pak. Saya nggak tahu di audio ya, di audio pasti begitu. Karena dia hobi, dia butuh, dia datang, beresin. Pak Hendra gimana Pak Hendra? Ya, jadi kalau di kita sih pada dasarnya online hanya sebagai sarana, tapi bukan sebagai pusat penjualan kita di sana. Karena online itu kan banyak sekali, Pak, toko-toko di sana yang menjual produk kita. Jadi kita punya kita bilang dealer-dealer kecil lah yang menjual di online. Toko-toko sekarang juga sudah lari ke online karena kan dia tidak bisa buka toko, mau nggak mau dia jual online. Nah, sekarang ketika konsumen mencari, itu pasti merupakan kebutuhan saat itu yang mereka harus lakukan. Nah, pasti mereka cari set yang dicari itu adalah harga yang termurah, Pak Billy. Ya kan, biasa cari harga yang termurah, baru ada stok nggak kan? Nah, gitu. Nah, tapi pada dasarnya apapun itu bagi kami tidak ada masalah sejauh produk kami bisa tetap bertahan. Pak Billy, aku tambah sedikit. Kalau prediksi saya untuk ke depan, taruhlah ini PSBB buka di Mei habis, Juni buka. Kan kita baru masuk Lebaran selesai. Produk yang bisa dijual, itu sudah pasti bukan produk mahal, Pak. Produk mahal itu mungkin jualnya akan sedikit sekali. Yang mungkin produk yang mungkin kita bisa harapkan itu adalah produk yang medium to low ke bawah. Sehingga daya beli masyarakat udah pasti nggak mungkin lari beli barang mahal. Karena duitnya lagi serak, Pak. Gitu loh, Pak. Iya, iya. Jadi berkaitan dengan harga murah, mungkin ini menjadi kesempatan bagi barang-barang yang palsu lah, dibilangnya gitu, counterfeit, atau tadi saya bilang genuine box kalau di suku cadang. Jadi yang genuine itu boxnya aja, isinya nggak jelas, atau mungkin ada paralel importer gitu, Pak. Karena harganya murah, Pak. Begini, Pak, kalau untuk audio, dari setelah belakangan ini, itu udah hampir, yang palsu-palsu hampir hilang. Karena basicnya barangnya sudah murah. Dan kuantitinya udah mulai banyak sih itu. Jadi kalau mereka mau untuk mempalsuin udah agak gerang, jualnya nggak bisa banyak. Dan peraturan regulasi pemerintah cukup ketat dalam hal ini. Impor bagaimana. Jadi untuk di audio dan in-car entertainment, counterfeit udah hampir nggak ada. Hampir nggak ada. Nah, paling dari dulu segmen menengah ke bawah itu sangat gede, Pak. Sangat gede, Pak. Sangat besar. Jangan dipikirkan segmen menengah ke bawah itu untuk nanti audio dan video atau head unit kita bicaranya, itu penjualannya udah bukan hanya ke toko-toko audio, Pak. Mungkin akan lari ke bengkel, Pak. Sehingga barang itu cuma ada yang 150.000, ada yang 200.000, 300.000. Itu yang bakalan tidak akan mati. Karena ketika satu mobil bekas, head unitnya rusak, dia nggak mungkin bawa pergi perbaiki lagi, Pak. Dia akan buang. Karena barunya cuma 200.000, Pak. Jadi mungkin kayak gitu yang tadi saya sempat bicara awal, bahwa sebenarnya aftermarket nggak akan mati, Pak. Bayangin,
penjualan mobil setahun taruh 1 juta di 2019. Yang jadi mobil bekas itu akan 1 juta juga, Pak. Ya, ya. Dan out of warranty akan 1 juta juga, bahkan mungkin 800.000 atau berapa lah. Itu yang out of warranty ini mereka tidak mungkin perbaiki tab-nya di ATPM, Pak. Gitu loh, Pak. Pasti carinya kita, Pak. Demikian juga suku cadang kalau menurut saya sih. Mungkin suku cadang setahun aja orang udah nggak cari ke ATPM. Dia lebih banyak itu, ya. Gitu loh, Ya. Pak. Sebelum menggali after sales, saya ke Pak Hendra dulu nih. Pak Hendra, bagaimana Pak dengan tadi Pak kesempatan untuk harga-harga murah dimasuki barang imitasi, palsu? Mungkin di spare part sudah lebih banyak Pak ya? Ya, jadi pada dasarnya sejauh konsumen itu tidak tahu, pasti akan terjadi. Tapi pada dasarnya itu dilakukan dengan cara yang kurang begitu bagus dari pihak toko, di mana mereka itu biasanya kalau yang gebok-gebok itu harganya itu tidak begitu jauh dengan harga aslinya. Suka begitu. Jadi kalau saya bilang sih bukan harga murah kalau saya bilang sih, tapi lebih ke unsur dalam tanda kutip membodohi gitu loh, Pak. Dalam tanda kutip. Jadi konsumen pun tidak tahu. Kalau konsumen tahu itu gebok, walaupun itu murah, dia tidak akan beli. Menarik sih Pak yang garansi ini Pak. Ini mungkin kaitannya juga ke after sales ya. Kalau di spare part, warrantinya apa aja sih Pak? Dan kalau misalnya beli nih, sekarang ini harus klaim gitu, itu kemana ya, Pak? Contoh seperti produk saya, Helapegit ya Pak ya. Helapegit itu kalau misalkan bunyi ataupun dia mengikis brake-nya, brake disc-nya, itu kita ganti Pak. Ganti termasuk brake disc-nya kita ganti Pak. Wow, itu luar biasa. Ya. Sementara kalau seperti TIA gitu ya, LED, lampu LED misalkan. LED TIA itu 3 tahun Pak garansi. Kalau misalkan terjadi masalah, dia tinggal telepon, menunjukkan tanda buktinya ke kita, dan kita langsung kirim, Pak. Luar biasa, Pak ya. Kalau saya belanja begitu, Pak. Belanja 2 tahun lalu mungkin udah lupa, Pak, warantinya, Pak. Ya, pada dasarnya waranti apabila mereka lupa itu adalah salah satu kemungkinan yang bisa terjadi. Tapi pada dasarnya produsen membuat sebuah garansi itu adalah untuk memberikan satu bukti nyata bahwasanya produk yang dijual itu adalah produk yang berkualitas walaupun bukan genuine gitu loh, Pak. Oh, oke. Baik, okay. Baik, karena ini sudah masuk sesi tanya jawab, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk ya Pak. Nah, pertanyaan yang pertama nih Pak dari Anto. Mohon prediksi butuh berapa lama recovery jika bulan Juni tahun ini dianggap baru normal? Untuk bulan Juni kalau kita normal, maksudnya normal itu kan relatif dengan kata-kata bahwa normal total di bulan Juni, kalau menurut saya sih impossible. Tapi kalau untuk sudah mulai agak stabil, ya. Ketika dia stabil di bulan Juni, kita masih ada beberapa pembatasan yang mungkin dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Ya, kalau untuk recover, ya hopefully kita sih bilang September mungkin udah bisa lebih realita ya. Ya Pak. Ya, ke pertanyaan selanjutnya yang nomor 2 dari Pak Joy. Jadi ada nggak sih Pak dalam beberapa bulan pada saat pandemi itu kita mau launching nih, tapi itu tertunda. Terus kalau tertunda itu model baru itu bisa jadiin gimmick nggak sih Pak saat pulih nanti? Itu katanya Pak Joy. Pertanyaannya bagus sebenarnya Pak. Kita sebenarnya untuk tahun 2020 sudah siapin beberapa produk yang dalam konotasinya kita declare itu sebagai high end. Banyak yang kita siapkan untuk
menghadapi 2020, tapi sangat sayang karena ada corona sehingga tertunda. Kita punya produk mungkin yang akan kita launching setelah pandemik ini, taruhlah September ya, ataupun itu. Harapan kita tadinya kita mau launching di Gias, tapi Gias tertunda di Oktober. Tapi ya mungkin di Oktober sudah bisa ngelihat banyak barang-barang kita yang mode baru. Baik, ini sudah di ujung acara. Saya mohon closing statement dari Pak Ayong. Mungkin yang semangat, Pak. Pak Hendra juga, Pak. Singkatnya gimana, Pak? Paling simpel, jangan kita khawatir bahwa kita akan tutup usaha. Kita akan berjuang terus. Kita akan bertahan. Bertahan itu adalah satu keuntungan untuk tahun ini, di masa-masa sekarang ini. Ya. Baik. Pak Hendra? Kalau dari saya hanya satu kata, selama langit belum runtuh, kita wajib untuk berusaha, karena itu adalah salah satu salah satu hal yang harus kita lakukan untuk mempertahankan hidup kita ini loh, mempertahankan usaha kita. Baik. Luar biasa nih dari Pak Hendra dan Pak Ayong. Kami berterima kasih atas waktunya di malam ini. Dengan demikian, kita akhiri. Terima kasih Pak Hendra, sekali lagi Pak Ayong. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye. Bye-bye.